Masya. Alaihi salam. Ya, sekarang Minggu tanggal berapa? 14. 14 ya. Ya, hari ini saya membagikan tentang perumpamaan anak kecil. Kita lihat dalam Matius pasal 18 ayat yang pertama sampai yang kelima. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya, amin. Jadi di sini tentang hal ya, perumpamaan tentang anak kecil. Ya, dikatakan pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jadi siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mungkin orang ini memang mencari kerajaan surga. Jadi ada beberapa motivasi, dua motivasi ya. Ada orang yang sungguh-sungguh mencari kerajaan surga ya dengan benar. Ada juga ya orang yang mencari kerajaan surga dengan motivasi yang berbeda. Ya, seperti orang Yahudi. Ya, orang Yahudi memandang bahwa Yesus adalah raja yang sangat besar dari keturunan Daud. Sehingga orang Yahudi memandang ya, jika dia mengikuti raja atau Yesus dalam keturunan Daud ini, ya, mereka akan mendapat satu keuntungan, ya, mendapat jabatan, titel dan sebagainya, ya. Bahkan mungkin dalam pemikiran mereka, ya, mereka akan diuntungkan untuk pribadinya, ya. Mungkin kedudukan, kekuasaan akan diberikan kepada sang raja. Ini sudut pandang daripada orang Yahudi, ya. Karena itu indikasi bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi bahwa Yesus akan menjadi raja dunia, pemikiran orang Yahudi. Itu sebabnya ada beberapa pemikiran manusia untuk melihat tentang kerajaan surga pada saat itu. Ya, ada yang sungguh-sungguh, ya, ada yang sungguh-sungguh ingin mengikuti Yesus. Mungkin ada motivasi dan indikasi yang tertentu, ya, seperti ingin kedudukan, jabatan, pangkat dan lain-lain. Ya. Coba kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-15, boleh bacakan? Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, karena dia tahu banyak orang yang datang motivasi-motivasi yang berbeda ya di dalam Yesus. Ada yang sungguh-sungguh. Ya, Yesus datang bukan untuk kerajaan di dunia ini, ya, yang penuh ambisi dan yang penuh dengan ego dan mementingkan diri sendiri. Ya, banyak orang-orang datang kepada Yesus juga mempunyai ambisi sendiri. Ya, contoh, ya, nggak usah di luar sana, di dalam gereja pun sama sebenarnya. Ada orang yang datang ke gereja menghadap Tuhan, tetapi punya indikasi pribadi sendiri, keegoan, pengen kedudukan, jabatan, mungkin pengen pelayanan dan lain-lain. Sehingga ya
sehingga akan terjadi clash, ya, akan menjadi satu benturan karena seseorang yang masuk ke dalam tempat ruang ibadah atau bergereja dengan motivasi yang berbeda, ya, akan menjadi clash, ya. Tapi banyak orang Kristen dengan dalil ya besi menajamkan besi katanya, padahal motivasi hati yang berbeda. Ya, ada yang sungguh-sungguh, ya, ada yang sungguh-sungguh benar datang ibadah, sungguh-sungguh untuk mencari kita menyatu dengan Allah, ya. Ada juga yang memang datang ibadah hanya sebatas mencari posisi, ya, kedudukan, jabatan, titel, ya. Apalagi kalau udah dikasih jabatan, ya, kalau dulu kalau udah pakai dasi, pakai jas, wah kayaknya tinggi sekali. Seakan-akan kita yang kudus, yang lain nggak kudus, ya. Apalagi sudah bisa firman Tuhan, khotbah, ya, dan mungkin dengan talenta-talenta lain, ya. Nah, kita melihat seseorang pasti lebih rendah di hadapan kita. Wah, kamu nggak kudus, saya sudah melayani, saya sudah ini. Nah, ini bahaya. Karena apa? Datang ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam ibadah, ya, tetapi mempunyai egois, mempunyai artinya tujuan, ya. Itu sebabnya, ya, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu adalah kerajaannya di dunia. Ya, dia mengatakan jenis kerajaan yang didirikan Yesus. Ya, kita lihat Yohanes pasal 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Iya, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Kerajaan Yesus adalah di surga nanti, ya. Sebab kalau kerajaan Yesus dalam dunia ini, ya, akan terjadi benturan besar, ya. Yang namanya kerajaan itu di dalamnya pasti banyak motivasi yang berbeda, ya. Banyak keinginan kedagingan di dalamnya, ya. Sehingga menjadi benturan antara sesama umat orang Kristen. Ya, kenapa? Ya, ada hal-hal yang terpenting di dalam dirinya. Ya. Hati-hati dalam arena seperti ini. Kita harus tahu bahwa kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, ya. Ya, kerajaan Yesus adalah di surga. Jadinya, ya, motivasi kita harus benar. Berarti kalau kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah kedudukan, bukan masalah kepentingan pribadi, bukan masalah ego. Kalau orang ingin masuk ke dalam kerajaan ini dalam pengertian yang benar, tetapi yang dimaksud Kristus, akan tetapi kerajaan bukan dari dunia dan bukan seperti yang dimaksud orang Yahudi yang mengenakan dirinya dan menguntungkan dirinya bersifat ambisius. Nah, ini banyak nih, ya. Banyak orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan untuk ambius kepentingan sendiri, sehingga, ya, dia mengambil jalan apapun diterobos untuk keinginan dirinya, ya, keegoan dirinya, ya, apapun diterobos, ya. Ya, kalau bisa, yang penting bagi orang tersebut berhasil dalam kehidupannya, tidak pedulikan orang lain, mau bagaimana, mau susah, tidak. Ya, ini banyak sekali, ya. Di zaman sekarang, ya, banyak orang Kristen model-model seperti ini, ya, menjatuhkan saudara seiman demi kepentingan egois pribadinya. Nah, ini sering terjadi, ya. Ambisi yang mementingkan diri sendiri ini dapat menginjak-injak orang lain, kepentingan orang lain. Nah, ini yang penting dia untung, nggak peduli lah,
ya, mengatasnamakan Tuhan. Ya. Saya pernah melayani di Sulawesi. Ya. Pendetanya katakan, saya butuh kendaraan buat jemputan jemaat. Padahal di gerejanya sudah ada 3 mobil. Ya, butuh buat jemputan jemaat. Akhirnya apa? Dilontarkan, diumumkan di tengah-tengah gereja, kita membutuhkan mobil baru untuk jemputan jemaat. Waktu saya datang nginap di sana di Pastori, ternyata saya diajak oleh pendetanya untuk ke showroom. Ya, ke showroom untuk melihat-lihat mobil di sana. Apa yang dicari? Mobil Toyota Innova. Nggak mungkin kan Toyota Innova untuk jemputan jemaat. Nah ini, jadi ada hari-hari ini saya perhatikan orang mengatasnamakan Tuhan, ya, tetapi untuk kepentingan dan kesenangan hatinya. Tidak peduli orang mau bagaimana, dan tidak peduli orang itu mau sakit mau enggak. Tidak peduli. Ya. Dan ada satu lagi, waktu saya jalan dengan seorang pendeta di daerah Sinabu, ya, mengarah ke Sinabu, saya ketemu, diajak kunjungan dengan seorang bapak. Dia punya kedai kopi. Ya, punya kedai kopi. Pendetanya ngajak saya, haraman kita kunjungi, ada jemaat saya sudah lama tidak bergereja katanya. Pokoknya udah hampir setahun lah. Ya, kita kunjungi dengan di sana saya ngopi, ya. Dan ngobrol dengan bapak tersebut. Tapi tahu jawaban bapak tersebut katakan apa? Saya tidak bergereja karena saya sebenarnya memang sakit hati. Terus terang dia depan pendetanya. Kenapa? Bapak tidak berpikir katanya. Banyak jemaat yang pemulung cari-cari botol aqua, cari-cari kardus bekas, dikiloin, ya, lalu diserahkan ke gereja untuk perpuluhan. Tetapi dia melihat seorang pendeta makan enak di restoran, tapi Bapak tidak berpikir bagaimana jemaat Bapak. Di situ saya kayak ditampar dengan orang tersebut. Dia katakan, coba berpikir sedikit buat jemaat ini. Bagaimana kalau waktu jemaat itu sakit, adakah yang kunjungi? Tidak ada katanya. Tapi dia berusaha untuk memberikan perpuluhan. Begitu dilihat pendetanya poya-poya di rumah makan yang mewah, itu yang membuat orang menjadi sakit hati. Ya. Banyak mengatasnamakan tentang, ya, pelayanan Tuhan. Ya. Berikan kepada Tuhan. Sejak kapan Tuhan minta uang? Tidak pernah. Ya. Hanya mengenyangkan keinginan kedagingannya sendiri. Hati-hati ini. Banyak sekali gereja-gereja di dalam gereja seperti ini. Jadi motivasinya harus diluruskan dulu nih. Jangan ada ambisi di dalam gereja dan ego. Ya. Jadi ambisi, ya, untuk tidak peduli apa orang, dan kepentingan pribadi berhasil yang penting, biarpun merugikan orang lain. Jadi mau merugikan orang lain, yang penting keuntungan dia terjadi. Ya, nggak peduli apapun sikat. Ya, banyak juga orang kadang-kadang mengambil kesusahan dari orang lain. Ya, mengambil keuntungan dari orang yang susah, itu banyak. Ya. Nah, ini harus hati-hati di dalam kita, ya, berjalan bersama dengan Allah. Ya.
walaupun itu harus melakukan cara-cara yang tidak benar. Ya. Cara apapun diterjang, cara apapun. Yang penting keinginan dagingnya berhasil. Ya. Bahkan dalam gereja banyak orang mencari kedudukan pemimpin dan kepemimpinan. Semua orang diterjang ini untuk ambisi yang salah. Ya. Ambisi yang salah, ya, ambisi yang seperti ini yang harus dilawan. Kalau ambisi menyangkut dari hal mata itu, ya harus dipotong, dicongkel. Dan kalau ambisi masalah tangan, ya harus dipotong. Mementingkan diri sendiri, maka Yesus mengatakan, jika matamu yang berdosa, maka cungkilah. Ya, bukan berarti matanya dicungkil, tidak. Sebelum punya ambisi seperti itu, buru-buru dipotong, diselesaikan. Jangan sampai berakar mempunyai ambisi seperti itu. Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Iya. Ayat 30-nya. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Ya, maksudnya sumber dari hawa nafsu itu yang harus dipotong. Kalau sumber hawa nafsu itu keluar dari mata atau dari kegerakan tangan kita, buru-buru dihabiskan, dipotong, ya, dipenggal, disalibkan. Jangan sampai berakar, karena sumber hawa nafsu, ya, akan menjadi ambisi dan egois. Hati-hati ini. Dan itu banyak terjadi di tengah-tengah gereja. Banyak. Karena ambisi, ingin menjadi sukses, menghalalkan segala cara, memfitnah saudara seiman. Ya. Akhirnya apa? Timbulnya dendam yang berakar. Ya. Jadi sebelum itu berakar, ambisi itu harus kita potong. Kita cungkil, kita keluarkan dari hati kita, dari kedagingan kita. Jangan sampai ambisi seperti itu berakar di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Ya. Harus kita lawan. Ya, sumber permasalahan harus dipotong dan jangan dibiarkan. Kalau itu dibiarkan akan menjadi permasalahan yang lebih besar. Ya, contohnya kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai 24. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, di sini ada dua contoh yang kita lihat. Ya, jangan membunuh. Menurut hukum Taurat, membunuh itu dosa, sudah pasti. Ya. Jadi, menurut hukum Taurat, yang namanya membunuh sudah ada korban. Ya, sudah ada korbannya membunuh. Tetapi, ya,
Dalam hal ini Yesus melihat akarnya, bukan hanya membunuh saja. Jadi akarnya dilihat. Kenapa orang ini bisa membunuh? Ya. Akarnya yang pertama adalah ya amarah. Ya, dikatakan kamu telah mendengar dan difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Karena ini akarnya. Amarah kalau tidak dipenggal, dia akan berakar. Lama-kelamaan akan jadi pembunuh. Ya. Karena apa? Amarah sudah awal. Ya. Sehingga orang yang mengadakan amarah, menanam amarah dari awal, ya, itu pun akan mengadakan segala cara, ya, untuk bagaimana orang ini hancur. Karena awalnya amarah ada di dalam diri kita, tidak dibereskan. Dengan jalan apa? Ya itu yang saya bilang, memfitnah, ya, terus apa? Membuat provokator, ya. Ternyata sekarang provokator banyak di tengah-tengah gereja. Fitnah memfitnah banyak di tengah-tengah gereja. Ya. Karena apa? Karena dasarnya dari amarah tadi yang sudah ditanam. Ya. Sehingga dalam keamarahan yang memuncak, orang itu dapat membunuh. Ya. Contoh lah kasus sekarang yang lagi viral. Itu amarah awalnya. Amarah yang dipendam dan memuncak. Sehingga apa? Ia merencanakan pembunuhan. Ya. Sebabnya setiap amarah, dendam, sakit hati buru-buru dipotong dalam hati kita. Ya. Karena apa? Ya. Karena setiap sakit hati atau amarah itu berbahaya. Kita tidak boleh mendekati tentang apa mezbah. Harus ditanggalkan dulu. Ya. Jadi akar yang membunuh ini yang membuat kita dapat membunuh adalah amarah yang ada dalam hati kita. Pembunuhan itu buah tertinggi dari amarah. Makanya kalau kita marah dan tidak cepat dikalahkan amarah itu, Alkitab mengatakan, ya, hati kita akan menjadi rumah iblis. Gitu. Coba kita lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 dan 27. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Tolong bacakan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Bagaimana marah yang tidak berbuat dosa? Kalau ini kan marah yang berbuat dosa. Marah yang tidak berbuat dosa bagaimana? Contohnya, kalau anak kita main api, atau kan beresiko, itu kita marah, tidak apa-apa, itu marah yang tidak berbuat dosa. Ya, anak kita ya melakukan yang mungkin membahayakan dirinya, nah itu amarah-amarah yang tidak berbuat dosa. Ya. Bukan berarti tidak boleh marah, ya bisa marah. Tapi bagaimana yang tidak berbuat dosa, ya kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oh ini salah, kita marah pada anak kita misalnya, kepada siapa. Nah itu tidak berbuat dosa. Ya. Nah amarah yang membuat dosa yang bisa melahirkan dan berakar. Ya. Makanya di ayat 27-nya katakan apa? Dan janganlah memberi kesempatan kepada, ya, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan medi, didori, topun, tu abolo. Topun itu artinya kediaman.
Jadi di sini ayat 27 dikatakan dan jangan beri kediaman pada iblis itu. Artinya hati kita jangan menjadi rumah iblis. Kenapa hati kita menjadi rumah iblis? Karena amarah yang kita taruh, kebencian yang kita taruh, dendam yang kita taruh, sehingga hati kita menjadi rumah iblis, atau dalam bahasa Yunani tofun, ya, kediaman. Ya, bukan memberi kesempatan, tidak, tapi artinya kediaman atau rumah, ya, kepada iblis. Jadi amarah itu harus diselesaikan sebelum, ya, matahari terbit, terbenam. Jangan dibawa sampai besok. Ya, harus diselesaikan karena bahaya. Jika kita menaruh amarah sekecil apapun, kita mencari dendam sekecil apapun, kalau tidak kita cungkil dan kita tidak potong, dia akan terus membesar dan akan membesar. Ya. Itu sebabnya jangan bawa amarah kita, ya, sampai terbenamnya matahari. Harus kita selesaikan. Ya, marah-marah boleh. Ya. Tapi jangan seterusnya. Jadi kalau hati kita penuh dengan kemarahan dan kita menyimpan dendam yang tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, hati kita menjadi sarang iblis untuk berkembang. Itu sebabnya harus kita lawan apa yang menjadi benih itu, benih kemarahan. Ya. Ya. Masalahnya yang dibereskan itu masalah hati kita, ya, supaya tidak menyimpan keamarahan atau dendam. Kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-8. Kolose pasal 3 ayat 8, boleh bacakan? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Jadi, ya, apa akibat amarah itu? Geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu biasanya. Orang kalau udah sakit hati tidak dibereskan, perhatikan karakternya. Dia membuat fitnah, membuat isu-isu, ya, geram, ya, dan sudah tidak bisa dibicarakan, dinasihati nggak bisa. Ya. Itu katanya kalau siapa, tanggalkan semuanya, potong, ya. Karena ini akar dari semua kejahatan. Dan timbulnya apa? Jika amarah itu yang kecil menjadi besar, akan menjadi pembunuh, ya, emosi. Ya. Dulu itu saya orangnya paling jahat sekali. Ya. Saya pernah dendam sama ibu tiri. Jadi saking dendamnya dari kecil, saya umur 10 tahun sudah dendam. Saya bilang nanti besar, kapan saya akan bunuh ibu tiri saya. Jadi setelah besar, ya, karena dari kecil amarah itu terjadi, memuncak, ya, besarnya terjadi. Itu pernah ibu tiri saya gorak lehernya, berapa jahitan sih. Karena memang amarah yang kecil dipendam. Dan pada saat itu saya orangnya cepat egois, cepat pemarah gitu. Ya. Saya bilang, sampai orang tua saya bilang,
anak ini nih kalau bertobat surga runtuh nih, karena nggak mungkin dilihat saya bisa bertobat. Jahatnya minta ampun dulu. Ya. Karena apa? Dari kecil ada kebencian yang memang dipendam. Gitu. Sebabnya kebencian itu jangan kita pendam, buru-buru kita selesaikan. Supaya apa? Supaya kita beres di hadapan Tuhan. Ya. Sebab kalau kebencian itu tetap kita pendam, ya, kita lihat di ayat yang berikutnya, kita lihat di ayat tadi Matius pasal 5 ayat 23-nya dan 24. Bacakan. Matius pasal 5 tadi 23 dan 24. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu. Stop dengan saudaramu. Ini banyak orang Kristen ibadah tapi hati kebenciannya ada. Ini maksud ayat ini. Dendamnya ada. Dalam gereja kudus, padahal hatinya kudis. Ya. Menyimpan dendam, menyimpan amarah, masuk dalam gereja. Itu sebabnya Alkitab katakan apa? Tanggalkan mezbah itu, berdamai dulu. Ya. Itu sebabnya liturgi kita yang awal katakan apa? Boleh bacakan Pak, liturgi kita yang awal. Melalui doa-doa dari Bapa suci, ya Tuhan Yesus, Allah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Ya, kasihanilah. Artinya apa? Tanggalkan semua. Selamatkan kami. Ya. Ada satu gereja di Ortodok. Ya. Di Ortodok ini kan pakai dupa. Ya. Jadi waktu harum-haruman itu, kemenyan itu bukan kemenyan kayak dukun ya, beda. Harum, kalau di ini harum sekali ruangan. Jadi kemenyan itu ditaruh dan dibakar dan tidak jadi asap, malah dia terbakar terus kemenyan itu di dupanya. Waktu sembahyang sudah mau tiba, lalu romonya bingung tentang hal itu, kenapa nih tidak jadi asap. Lalu romonya katakan kepada jemaat, tolong, kalau yang masih ada masalah di dalam hatinya, tolong keluar dari tempat sembahyang ini dan bereskan dulu. Dan akhirnya ada satu keluarga keluar, yang nggak tahu masalah apa, dia bereskan dan naik lagi, dan itu langsung mati dan berasap. Jadi sebelum kita masuk dalam liturgi suci, ya, liturgi suci atau tempat ibadah, bereskan dulu hati kita. Jangan ada dendam, jangan ada amarah, jangan ada kebencian. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap menyatu kepada Allah. Sebabnya dalam gereja Ortodoks sebenarnya ada yang namanya pengakuan dosa. Ya. Sebelum masuk dalam perjamuan suci atau perjamuan kudus, ya satu-satu itu siapa yang mengaku dosa maju, nanti didoakan oleh romonya. Ya. Satu Yohanes katakan apa? Jika kamu mengaku dosamu dengan setia dan adil, maka Allah akan mengampuni. Ya. Jadi jangan biasakan yang lama, ya,
kita punya hati belum beres, kita masuk dalam tempat ibadah, jangan biasa. Ya, karena di gereja banyak tuh, ya, hatinya nggak beres, masih membenci, masih dendam, punya amarah. Ya, tapi di dalam gereja, haleluya, nangis-nangis, segala macam, keluar biasa lagi. Kadang-kadang ada yang keluar ketemu jemaat nggak mau teguran, buang muka. Udah mukanya cuma satu, dibuang lagi. Akhirnya nggak punya muka. Padahal baru keluar dari gereja. Nah ini kebiasaan-kebiasaan inilah yang sering terjadi. Kenapa? Karena memang tidak ada ya kita sopan di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Karena banyak ini, karena saya sering pelayanan, jadi kejadian-kejadian aneh ada. Ada yang manifest. Saya lagi khotbah, doa, toto manifest. Saya pikir ini kuasa Roh Kudus. Ternyata apa? Kuasa Roh Kudus. Apa yang dia katakan? Saya benci sama orang ini, gitu, kacau. Sudah ibadah, tapi dia katakan saya benci sama orang ini, begini, bla 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 bla. Ya, sampai tidak bisa mengampuni, sampai selesai ibadah. Bagaimana bisa? Orang yang masuk dalam ya mezbah Allah yang suci, hatinya tidak beres. Sering terjadi, nggak usah itu. Banyak pendeta pun sama. Ya. Para pemimpin-pemimpin rohani juga banyak yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena memang saya orang lapangan, saya pelajari. Ya. Tentang satu-satu, oh iya. Ada yang sesama ya pendeta nggak saling tegur karena pelayanannya memasuki pelayanannya dia, wilayahnya. Akhirnya apa? Nggak saling tegur. Cuman gara-gara memasuki pelayanan wilayah, ya nggak saling tegur sesama pendeta. Padahal dalam misinya Allah apa? Pengembangan jiwa-jiwa itu baik. Sejak kapan dia bisa punya wilayah? Memang dia menciptakan wilayah. Kan Allah yang menciptakan wilayah tersebut. Semuanya itu gara-garanya apa? Amarah, dendam, kebencian dalam hati kita. Ya. Itu sebabnya ayat 24 katakan apa? Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau sudah damai hatimu, sudah tenang, baru masuk ibadah sembahyang. Kalau belum tenang, jangan masuk sembahyang. Sia-sia penyatuan pada Allah. Ya. Jadi kita kembali lagi. Ya. Ini bahaya bagi orang yang rajin ibadah, ya. Tetapi tidak bisa mengampuni. Ya, sehingga dari mulutnya muncul ucap-ucapan yang merendahkan orang. Itu banyak itu, merendahkan orang lain. Ya. Dulu waktu saya di karismatik, ya, pendeta itu main sikut-sikutan, sikut sana, sikut sini, ambil pelayanan orang, ambil pelayanan ini. Kenapa? Yang dicari bukan masalah pelayanan, yang dicari adalah PK, persembahan kasih.
Itulah sehingga terjadi ya jatuhkan sesama para pendeta. Ya. Coba di ortodok ambil pelayanan Romo, malah saya kasih. Mau ambil presbiter di ortodok silakan. Karena di ortodok ya selalu mengandalkan Allah. Tidak ada pelayanan, mana ada persembahan kasih. Ya, hanya mengandalkan Allah aja. Tapi saya lihat di luar sana, ya waktu masa saya dulu, wah itu benar-benar bagi saya dulu ya, bagi saya lebih baik penjahat daripada pendeta. Kalau pendeta udah menjatuhkan sesamanya pendeta, ya mereka tidak berpikir mau orang yang susah, mau apa, mau gimana, nggak ada pikiran. Yang penting hatinya berhasil. Kalau preman, ya penjahat, walaupun dia jahat, tetapi sama temennya dia peduli. Bisa dia makan satu bungkus sama-sama. Tapi coba para pendeta, kalau belum hancur, kalau dia belum sukses, nggak bisa dia. Apa? Muncul dari mulutnya fitnah-fitnahan. Muncul dari mulutnya apa? Hoa, isu-isu, ya menjelekan, menjatuhkan orang lain. Ya, kalau sudah nggak suka gitu. Karena apa? Sifat amarah di dalam hati dipendam. Ya. Merendahkan dan mengasut. Ya. Hati-hati itu. Saya jadi teringat waktu pelayanan di Pekanbaru. Saya bilang, Alkitab saya sudah tahu. Wah, ini bahaya sekali, ini merendahkan orang lain. Saya nggak tahu apakah dia ada masalah dengan orang-orang yang menurut kelompoknya. Saya tidak paham. Yang pasti orang ini sudah menyimpan satu amarah di dalam hatinya. Itu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Ya, mengasut supaya orang lain ini benci dengan orang itu, dan harus dipotong itu semua sebelum muncul pembunuhan. Ya. Itu menurut ketentuan rohani. Itu salah satu, jangan sampai keluar begitu juga dengan ambisi. Ya, menghasut orang lain segala macam. Ada juga ini satu naungan, ya, satu naungan, tetapi berbeda kelompok ibadah rumah, gitu. Itu pun masih menghasut. Jangan jadi kelompok ibadah di sana, kalau misalnya di sana, mendingan di sini orang begini-begini. Padahal satu gereja. Karena apa? Ada rasa kebencian yang ada di situ. Ya. Maka Yesus memanggil, ya, mengatakan kepada kita, bereskan sebelum kita masuk ke dalam mezbah, ya, ibadah. Bereskan. Ya. Coba kita lihat lagi Matius pasal yang ke berapa tadi? 18 ya? Ayat yang ketiga. Matius 18 ayat yang ketiga. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Ya. Bayangkan. Ya. Ayat 4, sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah terbesar dalam kerajaan surga. Kenapa Yesus mengambil perumpamaan dari anak kecil di bawah di tengah-tengahnya? Karena anak kecil, walaupun dia marah, walaupun dia benci, walaupun dia dendam, dia sebentar itu. Besoknya, nggak usah besok, 1 jam sudah bertemanan lagi, sudah main. Setengah jam sudah selesai, main kembali. Walaupun tadinya pukul-pukulan, gebuk-gebukan segala macam, 1 jam selesai. Ya. Coba orang dewasa, bisa bertahun-tahun, kadang menaruh dendam seumur hidup. Kebencian. Ya. Sebabnya Yesus ngasih perumpamaan seperti anak kecil nih. Lihat. Tidak ada motivasi, polos. Ya. Anak kecil coba disuruh jalan dia. Beliin mama gula. Jalan, dia tidak berpikir warung itu jauh atau tidak. Iya. Coba udah gede dikit, belikan mama gula. Yang penting ada kembaliannya enggak? Iya. Kalau ada kembaliannya berebut itu. Sama, masuk ke dalam mencari Allah. Ya. Kadang-kadang manusia mencari Allah minta upah dulu. Saya mau menyerahkan diri saya kepada Allah. Tapi nanti Allah kalau saya diberkati. Saya ingin menyerahkan diri saya kepada Allah. Tapi nanti. Ya kan gitu. Sama anak kecil. Kalau nggak ada upahnya, udah gede, mana mau jalan? Mikir. Tapi kalau masih kecil, coba perhatikan usia-usia 7 tahun, 8 tahun, suruh beli gula, walaupun warungnya jauh, dia tidak tanya, jalan dia. Anak kecil makin jauh makin senang dia. Kalau udah gede, waduh, belum jajannya, belum keringetnya, mau bayar. Kadang-kadang kita udah dewasa di hadapan Tuhan seperti itu. Mau masuk dalam menyatu dengan Allah, minta syarat dengan Allah. Bersyarat. Itu sebabnya Yesus menyerahkan anak kecil di tengah-tengah orang tersebut. Supaya apa? Ya. Supaya kita lebih besar dalam kerajaan Allah. Jadi seperti anak kecil. Tidak melihat motivasi, tidak menyimpan dendam. Sakit hati cepat. Orang dewasa kadang-kadang ya, sakit hati malah seperti anak kecil. Lama sekali. Sebabnya ya Matius pasal 5 tadi katakan ya, jangan masuk dalam mezbah sembahyang, mezbah Allah. Jangan masuk dalam ruang ibadah kalau kita masih menyimpan semua itu. Ya. Dan dikatakan ayat yang dan
ayat 3 tadi dikatakan bertobatlah. Bertobat dalam apa? Berbalik dari isi hatimu yang banyak ambisi. Berubah dari niat-niatan di dalam dirimu yang merugikan orang lain. Dan berubah dirimu supaya tidak mengikuti hawa nafsu. Lagi pintu kerajaan surga, ya, kamu tidak bisa hampiri dengan penuh kotoran. Kalau tidak ada pertobatan, dan nggak mungkin, ya, Alkitab mengatakan, ya, coba kita lihat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Iya, bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, stop. Janganlah ada orang Udah. yang Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Bagaimana kalau hati kita masih menyimpan dendam? Bagaimana hati kita kalau masih menyimpan ambisi? Bagaimana hati kita kalau menyimpan akar kepahitan? Alkitab katakan kamu tidak bisa melihat Tuhan. Itu sebabnya kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu sebabnya di gereja ortodok ada orang-orang kudus. Karena apa? Karena mereka yang berusaha mengejar kekudusan dan hidup damai dengan semua orang. Tidak ada, ya, motivasi yang lain. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, ya, kita gagal dalam mendaki karena sombong. Karena kerendahan hati itu akan menimbulkan kesombongan. Orang yang sombong tidak punya kasih, tidak bisa mengasihi, tidak bisa diingatkan, ya, tidak bisa dinasihati, ya, dan juga diperdulikan orang, tetapi tidak bisa peduli, ya, terhadap orang lain. Artinya orang tersebut pengen diperhatikan, tetapi orang tersebut tidak bisa memperhatikan orang lain. Orang itu mau dipedulikan, tetapi orang itu tidak mau peduli dengan orang lain. Itu nggak bisa. Ya. Orang yang sombong, akhirnya apa? Tidak bisa mengasihi karena sombong. Ini banyak sekarang ini sombong rohani itu banyak sekali. Merasa bisa, merasa pinter, ya, apalagi titelnya banyak, ya. Kalau bikin undangan nggak ada titelnya, marah-marah. Titelnya kan banyak, ada STH, MTH, segala macam, PDH, ya. Kalau lagi bikin undang-undangan harus ada titel. Kalau nggak ada titel nggak bisa, marah-marah. Taruh titel saya dong, PDT. Saya kan PDT. Apalagi sudah bisa berkhotbah. Ya, hati-hati tuh. Jangan sombong. Saya ini bisa khotbah, saya bisa ini.
saya bisa mengajar. Ya. Terus sombong, nggak bisa dinasihati orang. Ya. Jangan, harus dengar. Ya. Sebab kita juga masih sama-sama manusia. Lagi juga kita sama-sama belajar hidup dalam kekudusan. Ya. Giliran dinasihati, oh siapa kamu? Saya kan pengajar. Saya kan ini pendeta. Saya diaken, saya ini. Siapa kamu nasihatin saya? Saya lebih tahu dari kamu. Nah ini kesombongan, tidak punya kasih, mengasihi sesamanya. Sebabnya ya Alkitab mengajarkan kepada kita jangan sombong. Rendahkan hati kita, kejarlah kekudusan. Ya. Dalam keadaan amarah, jangan masuk ke tempat ruang ibadah sebelum kita selesaikan. Itu sebabnya datanglah seperti anak kecil itu yang tidak mempunyai motivasi lain. Kenapa? Yang penting dunianya dia happy. Kenapa bisa happy? Karena kita bersama dengan Allah. Ya. Itulah orang yang terbesar dalam kerajaan Allah. Jadi, kalau kita ingin menjadi terbesar dalam kerajaan Allah, hiduplah berdamai dengan semua orang. Ya, jangan simpan semua kebencian, amarah, sakit hati, dendam. Ya, jangan simpan segalanya. Ya, itu saja yang dapat saya bagikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita teruskan.